Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenika Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500128. Yang terhormat dosen pengampu kami, Ibu Irvia Eriza, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T student. Nah, distribusi T dikenalkan pada tahun 1908 oleh William S. Gosset, seorang karyawan perusahaan Brewis, Irlandia. Dalam menurunkan distribusi ini, Gosset mengasumsi bahwa sampel berasal dari populasi normal, sehingga bentuk kurva dari distribusi seperti kurva distribusi normal, yakni setangkap, namun mempunyai sisi yang lebih rendah dari kurva normal. Artinya data cenderung untuk lebih jauh dari rata-ratanya. Distribusi T digunakan sebagai hampiran untuk distribusi normal dengan ukuran sampel kecil, biasanya N lebih kecil daripada 30 dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Diberikan XI sebanyak N amatan yang saling bebas. Distribusi T adalah distribusi probabilitas yang muncul dalam memperkirakan masalah sebuah terdistribusi normal populasi untuk ukuran sampel kurang dari 30. Ciri-ciri distribusi T yaitu: yang pertama, sampel yang diuji berukuran kecil, N lebih kecil dari 30. Yang kedua, penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya alfa dan besarnya derajat bebas atau dB. Nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan X dikurang rata-rata per S dibagi pangkat N. Nah, T di sini adalah nilai distribusi T. U adalah nilai rata-rata populasi, X adalah nilai rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Karakteristik distribusi T di student. Distribusi T memiliki bentuk lonceng dengan puncak yang datar dengan luas total adalah 1. Seperti distribusi normal standar, nilai rata-ratanya adalah 0 dengan standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Nah, semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Lanjut ke hipotesis. Hipotesis adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau belum diketahui kebenarannya. Hipotesis juga bisa disebut sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Nah, karena adanya kemungkinan kesalahan dari asumsi suatu hipotesis, maka apabila digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi. Hipotesis diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis tidak mencari atau menemukan bukti benar atau salahnya hipotesis. Tidak menyimpulkan bahwa hipotesis itu benar atau salah, melainkan menyimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan apa yang diperoleh dari sampel. Hipotesis dibagi dua, yaitu ada hipotesis nol atau hipotesis nihil dengan lambang HO, dan hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif dengan lambang HA atau H1. Langkah-langkah pengujian hipotesis: yang pertama itu menentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatif. Lalu yang kedua menentukan taraf signifikansi. Yang ketiga memilih statistik uji yang sesuai. Yang keempat menentukan kriteria keputusan. Yang kelima melakukan perhitungan, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Sini ada tabel pengujian hipotesis rata-rata populasi. Sini ada hipotesis, statistik uji, dan
dibuat sedemikian sehingga luas daerah di bawah kurva normal baku di atas sumber Z dari ZA ke kanan A atau P buka kurung Z lebih besar dari ZA tutup kurung sama dengan A. Uji hipotesis rata-rata. Pengujian hipotesis selisih rata-rata digunakan ketika terdapat dua buah rata-rata hitung. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah yang pertama itu beberapa populasi mempunyai rata-rata yang sama ataukah berbeda. Yang kedua, mengetahui beberapa buah sampel berasal dari sebuah populasi yang sama ataukah berlainan. Nah, langkah-langkah uji hipotesis selisih rata-rata. Yang pertama ada perumusan hipotesis. Uji dua pihak. HO sama dengan rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. HA sama dengan rata-rata 1 sama dengan dibagi rata-rata 2. Kriterianya min ZA per 2 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada ZA per 2, itu HO tidak dapat ditolak. Nah, Z lebih kecil dari min ZA per 2 atau Z lebih besar dari ZA per 2, itu HO ditolak. N lebih besar dari 30 di mana ZA per 2 sama dengan 1 dikurang A per 2. N lebih kecil dari 30 di mana TA per 2 sama dengan A per 2 dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Yang kedua itu ada uji pihak kanan. Nah, HO sama dengan rata-rata 1 lebih kecil daripada rata-rata 2. HA sama dengan rata-rata 1 lebih besar daripada rata-rata 2. Nah, kriterianya Z lebih kecil daripada ZA, itu HO tidak dapat ditolak. Z lebih besar daripada ZA, itu HO-nya ditolak. N lebih besar dari 30 Z, di mana ZA sama dengan 0,5 dikurang A. N lebih kecil dari 30 di mana TA sama dengan A dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Uji dari pihak kiri. HO sama dengan rata-rata 1 lebih besar daripada rata-rata 2. HA sama dengan rata-rata 1 lebih kecil daripada rata-rata 2. Kriterianya Z lebih besar dari min ZA, itu HO tidak dapat ditolak. Z lebih kecil daripada min ZA, itu HO-nya ditolak. N lebih besar dari 30 di mana ZA sama dengan 0,5 dikurang A. N lebih kecil dari 30 di mana TA sama dengan A dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Analisis varian, yaitu menguji kesamaan beberapa lebih dari 2 rata-rata populasi sekaligus. Suatu percobaan atau penelitian yang dirancang dengan hanya melibatkan satu faktor dengan beberapa taraf sebagai perlakuan disebut dengan percobaan atau penelitian satu faktor. Contohnya, penelitian tentang keunggulan metode mengajar KKPI. Terdapat 4 metode mengajar KKPI, yaitu M1, M2, M3, dan M4. Ingin diketahui apakah keempatnya sama unggulnya atau tidak. Jika ditinjau dari prestasi belajar siswa, meskipun banyak faktor yang mempengaruhi presentasi belajar siswa, namun bila peneliti hanya ingin meneliti metode mengajar, maka faktor-faktor lain harus dikontrol. Penelitian tersebut dapat dikatakan contoh penelitian dengan satu faktor, yaitu metode mengajar yang melibatkan 4 taraf pelakuan. Penelitian tersebut dapat dianalisis menggunakan analisis varian satu faktor atau satu arah. Hipotesis uji ANAVA. HO sama dengan semua perlakuan memberi respon yang sama. HA sama dengan paling sedikit terdapat sepasang perlakuan yang rata-ratanya berbeda.
pertama adalah rancangan data pada ANAFA. Di sini ada data hasil pengamatan dan totalnya. Dengan Y, IJ sama dengan hasil pengamatan pada perlakuan ke I dan subjek atau data ke J. I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai K. Nah, K ini adalah banyaknya perlakuan. J sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai RI. RI ini adalah banyaknya subjek pada perlakuan ke I. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik uji F. Nah, tabel yang kedua ini ANAFA satu arah. Yaitu ada sumber varian, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung. Rumus untuk menghitung jumlah kuadrat dibedakan menjadi dua, yaitu untuk percobaan dengan banyak subjek setiap perlakuan sama dan banyaknya subjek setiap perlakuan tidak sama. Rumus yang pertama yaitu banyaknya subjek perlakuan sama. FK sama dengan Y pangkat 2 per KR. JKT sama dengan sigma K I sama dengan 1, sigma RJ sama dengan 1, Y pangkat 2 IJ dikurang FK. JKP sama dengan sigma Y pangkat 2 I per R dikurang FK. JKG sama dengan JKT dikurang JKP. KTP sama dengan JKP per DB buka kurung P tutup kurung. KTG sama dengan JKG per DB buka kurung I tutup kurung. Rumus yang kedua, banyaknya subjek setiap perlakuan tidak sama. FK sama dengan Y pangkat 2 per sigma K I sama dengan 1 RI. JKT sama dengan sigma KI sama dengan 1, sigma RIJ sama dengan 1, Y pangkat 2 IJ dikurang FK. JKP sama dengan sigma Y pangkat 2I per RI dikurang FK. JKG sama dengan JKT dikurang JKP. KTP sama dengan JKP per DB buka kurung P tutup kurung. KTG sama dengan JKG per DB buka kurung G tutup kurung. Keterangannya, FK sama dengan faktor koreksi, JKT sama dengan jumlah kuadrat total, JKP adalah jumlah kuadrat perlakuan, JKG adalah jumlah kuadrat galat, KTP sama dengan kuadrat tengah perlakuan, KTG sama dengan kuadrat tengah galat. Statistik uji F hitung sama dengan KTP dibagi KTG mengikuti sebaran F dengan derajat bebas pengambilan DB1 sama dengan F1 sebesar K dikurang 1 dan derajat bebas penyebut DB2 sama dengan F2 sebesar K buka kurung R dikurang 1 tutup kurung untuk percobaan dengan banyaknya subjek setiap perlakuan sama. Untuk percobaan dengan banyak subjek setiap perlakuan tidak sama, derajat bebas penyebut sebesar sigma buka kurung R1 dikurang 1 tutup kurung. HO ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel buka kurung F tabel sama dengan FA buka kurung DB1, DB2 tutup kurung. Terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila